Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Pak Guru banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi belajar secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 8 di semester genap ini. Oke anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ketujuh, yaitu keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin kita juga sudah membahas keteladanan Rasul Ulul Azmi di pertemuan yang pertama. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materinya. Bagi kalian yang kemarin belum menyimak videonya, silahkan kalian bisa lihat di channel YouTube Ari Production. Baik, anak-anak semuanya, kalian perhatikan peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah Rasul Ulul Azmi yang meliputi pengertian, keteguhan Rasul Ulul Azmi. Kemudian Rasul Ulul Azmi ini meliputi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Serta nanti kita juga akan meneladani Rasul Ulul Azmi dan bagaimana kita mengambil hikmah dari keteladanan Rasul Ulul Azmi. Baik anak-anak semuanya, dari 5 ini nanti kita akan membahas mulai dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim sudah kita bahas kemarin, ya. Kalian perhatikan, amati gambar berikut ini ya. Ini adalah ilustrasi tentang Nabi-Nabi Ulul Azmi ya, Rasul Ulul Azmi. Ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam ya. Ini adalah hanya gambaran ilustrasi saja ya. Dengan kalian mencermati gambar tersebut, maka mungkin timbul pertanyaan dalam benak kalian ya. Yang pertama, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW pada umatnya yang belum beriman kepada Allah? Yang kedua, apa sih adab Allah yang diberikan kepada umat Nabi Musa alaihissalam yang tidak mau menyembah kepada Allah? Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Penasaran? Ayo kita kaji bersama ya. Baik anak-anak semuanya, pengertian Rasul Ulul Azmi. Kemarin Pak Guru sudah menyampaikan ya. Kali ini akan Pak Guru garis bawahi saja. Dari 25 Rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 Rasul Ulul Azmi. Ya, Rasul Ulul Azmi, apa sih artinya? Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab. Ulul yang artinya memiliki, azmi yang mempunyai cita-cita atau kemantapan, keteguhan ya. Jadi Rasul Ulul Azmi ini adalah Rasul yang mempunyai keteguhan, kemantapan. Nah, secara istilah Rasul Ulul Azmi berarti Rasul-Rasul pilihan atau Nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Ya, ini adalah Rasul Ulul Azmi. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang mempunyai keteguhan jiwa, keimanan yang sangat kuat ya, dalam menyampaikan risalah atau syariat ya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun ditentang oleh umatnya. Adapun Rasul-Rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi itu ada 5. Tadi kita sudah menyebutkan ya. Ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oke, sudah hafal anak-anak? Harus hafal ya, silahkan dihafalkan. Nah, selanjutnya di pembahasan yang kedua ini ya, kita hanya akan membahas 3, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
Sementara kemarin Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke anak-anak, kalian perhatikan. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam, yaitu seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan raja yang sangat kejam, ya, yang sangat zalim dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pastilah mati di tangannya, yaitu Raja Fir'aun. Ya, ini adalah ilustrasi Raja Fir'aun yang sangat kejam. Ya. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam dapat mengalahkan Raja Fir'aun, dan pasukan Raja Fir'aun serta Raja Fir'aun ya ditenggelamkan di tengah lautan. Dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam, akhirnya lautan terbelah sampai akhirnya pasukan Raja Fir'aun semuanya tenggelam di lautan. Baik, atas izin Allah tentunya. Nah, itu adalah ketabahan Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalian perhatikan, Nabi dan Rasul ulul azmi yang keempat yaitu adalah Nabi Isa alaihissalam, ya. Kalian perhatikan, ya. Nabi Isa alaihissalam juga mengalami tantangan yang sungguh luar biasa, ya. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa alaihissalam dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya, sampai terjadi konflik yang luar biasa. Tetapi ya Nabi Isa tetap teguh ya menjaga ketauhidannya. Baik, ini adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Rasul yang kelima ya, Rasul ulul azmi yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tentu kalian sudah sangat mengenal sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, ya, kotoran manusia dan unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifat tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Sungguh luar biasa kearifan ya dan keteguhan ya keyakinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kalimat Allah, dalam menegakkan ajaran agama Islam. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut Fathu Makkah ya, atau kemenangan atas kota Mekah. Ya, jadi ini adalah perjuangan yang luar biasa dari Rasulullah SAW sehingga alhamdulillah akhirnya bisa menaklukkan kota Madinah dan kota Mekah ya. Rasulullah hijrah ke Madinah, membangun kota Madinah dan kemudian sampai akhirnya membuka kota Mekah. Sungguh luar biasa hasil dari perjuangan, kegigihan, ketabahan. Inilah para Rasul ulul azmi, Rasul-Rasul yang mempunyai keteguhan dan ketabahan yang sungguh luar biasa. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Demikianlah sekelumit kisah Rasul ulul azmi.
untuk menjadi inspirasi bagi juru dakwah masa kini dan akan datang, sebagaimana ketauladan mereka dalam berdakwah yang tidak mengenal lelah. Mereka selalu menyeru umat siang dan malam, penuh kesabaran dan ketabahan, sambil terus berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk kaum mereka masing-masing. Ya, anak-anak ya, kalian semoga bisa mengambil hikmahnya. Jadi semangat terus dalam menjalankan ibadah tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan kebaikan tentu. Nah, apa kemudian hikmah dari keteladanan Rasul Ulul Azmi? Yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia yang dipilih atau manusia pilihan. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Yang kelima, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian lebih mencintai, menghormati dan mengagungkan Rasul ya, atau perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang ketujuh adalah memperoleh keteladanan yang baik untuk menjalani kehidupan ini. Dan yang kedelapan, akan selamat di dunia dan akhirat dengan bimbingan yang diberikan oleh Rasul ya. Inilah beberapa keteladanan yang bisa kita petik ya. Maka hendaknya kita semakin bertambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur, dan juga kita harus yakin bahwa Rasul-Rasul tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia, membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak semuanya, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami, sekarang tinggal kalian coba kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, siapakah raja yang zalim ya, yang mengaku sebagai Tuhan pada masa Nabi Musa alaihi salam? Kemudian yang kedua, jelaskan keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, jelaskan keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, jelaskan keteladanan yang diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Oke anak-anak, itu adalah beberapa pertanyaan yang silahkan kalian kerjakan. Mudah-mudahan dengan mengerjakan ini kalian akan semakin paham tentang Rasul Ulul Azmi. Baik, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan untuk pertemuan hari ini. Cukup singkat ya. Maka disimpulkan dari penjabaran tadi bahwa Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai ketabahan dan kekuatan serta keyakinan yang sangat kuat ya dalam menegakkan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun ditentang. Jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keteladanan yang bisa kita ambil dari Rasulullah Azmi adalah hendaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bersyukur serta meyakini akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi ini banyak kekurangan, kehilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.